Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ada informasi terbaru terkait persoalan ya, artinya ini yang sudah lama masih seperti ditagih oleh guru honorer ya. Perkembangan terkait janji top up formasi ya P3K Guru Formasi 2023 dari Mas Menteri ya untuk P1, P2, P3, P4 status TP ataupun pelamar umum. Di sini informasinya P1 pertanyakan janji Mas Menteri. Sebenarnya ini wajar lah ya kalau dipertanyakan oleh banyak guru honorer, karena memang Mas Menteri pernah mengatakan hal itu pada saat Hari Guru Nasional kemarin teman-teman, dan peringatan hari ulang tahun PGRI ya kalau tidak salah. Mas Menteri memang menyampaikan 3 terobosan terbarunya di seleksi P3K Guru 2023, dan seharusnya itu harus dijelaskan kembali oleh Mas Menteri terkait dengan informasi ini. Kenapa? Otomatis ya P1 pertanyakan janji Mas Menteri ya terkait top up formasi, karena Pemda masih banyak yang tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan real yang ada di daerah. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu guru yang terhormat, bahwa di seleksi P3K Guru 2023 nantinya masih ada sekitar 62.546 pelamar prioritas 1 yang diupayakan oleh Kemendikbudristek dituntaskan di tahun 2023 berdasarkan data yang kami tampilkan di layar monitor ini, yaitu sekitar 32 teman-teman ya, 32,2% ya. Ini belum diangkat Bapak Ibu, baik itu yang status TP ataupun yang penempatannya memang dibatalkan. Kemudian dari 62.546 ada juga yang masuk dalam kategori mapel berlebih, itu sekitar 17.305. Nah solusinya kan penataan linearitas. Sedangkan yang aman itu baru 67,6% atau 131.025 yang secara bergelombang ini sudah menerima SK P3K. Nah terkait dengan janji Mas Menteri kemarin terkait dengan formasi ini perlu kita cek ulang Bapak Ibu ya. Di sini fakta dan buktinya kami sudah tampilkan di layar monitor ini Bapak Ibu ya. Nah ini yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri ya. Di sini dikatakan ya, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Nah, jadi wajarlah teman-teman ya kalau di salah satu media elektronik itu mempertanyakan terkait dengan pengajuan formasi ya, artinya pemerintah pusat melengkapi formasi kalau misalkan pemerintah daerah tidak mengajukan formasi secara maksimal sampai 100%. Wajar lah teman-teman ya, karena sampai sekarang ini ya Pemda itu masih banyak yang belum mengajukan formasi semaksimal mungkin, sehingga sebenarnya ini yang perlu sebenarnya direalisasikan oleh Mas Menteri. Cuman kita harus memaklumi juga Bapak Ibu bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak semudah yang kita pikirkan. Apalagi Mas Menteri itu punya terobosan di tahun 2024 melalui marketplace guru. Cuman ya wajar lah ya kalau misalkan ada segelintir atau rata-rata P1 itu mempertanyakan poin pertama ini Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita maklumi juga sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian poin kedua di sini Mas Menteri juga mengatakan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan P3K. Ini kan sudah aman ya, ada PMK Bapak Ibu ya. Dan saya rasa masalah anggaran gaji dan tunjangan itu bagiannya di Kementerian Keuangan sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang poin ketiga di sini dikatakan juga bahwa
Dana spesifik Bapak Ibu ya, dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Ini juga yang harus direalisasikan ya Bapak Ibu, supaya nanti dana DAU untuk gaji P3K itu bisa dipergunakan oleh Pemda pada saat guru honorer itu diangkat menjadi ASN P3K. Cuman yang jadi persoalan ini Bapak Ibu ya, di bagian sini yang jadi persoalan karena memang Mas Menteri pernah mengatakan ini. Kalaupun tidak jadi, seharusnya ada penjelasan resmi dari Kemendikbud terkait dengan top up formasi ini atau melengkapi jumlah formasi, karena terobosan Kemendikbud itu justru di tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi wajar sekali dipertanyakan di media ini, dipertanyakan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kami dapatkan informasinya di jpnn.com. Di sini dikatakan Bapak Ibu guru yang terhormat, P1 pertanyakan janji Nadiem Makarim melengkapi formasi P3K Maret sudah lewat loh. Nah, di sini dikatakan ya. Jadi di sini ceritanya P1 itu mempertanyakan janji Nadiem Makarim melengkapi formasi P3K karena katanya Maret kan sudah lewat ya. Nah, guru lulus PG atau prioritas 1 mempertanyakan janji Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk melengkapi formasi yang tidak diusulkan Pemda. Janji Nadiem ini diungkapkan saat HUT ke-77 PGRI pada 3 Desember 2022. Saat itu ada 3 janji yang diungkapkan Menteri Kebudayaan Teknologi Kemendikbudristek, itu yang kami bacakan tadi Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah jika Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Kami penasaran dengan janji Mas Menteri Nadiem Makarim soal melengkapi formasi ini, kata Ketua Umum Forum Guru Lulus PG Ibu Heti Kustrianingsi kepada jpnn.com. Nah, seperti itu ya. Seingat Heti, Nadiem mengungkapkan jika sampai Maret 2023 usulan formasi P3K belum maksimal, maka akan diambil alih Kemendikbudristek. Langkah tersebut diambil Nadiem untuk menuntaskan guru lulus PG yang belum mendapatkan formasi 2021-2022. Maret sudah lewat tetapi belum ada tanda-tanda mau melengkapi formasi P3K 2023, ujarnya. Ibu Heti bertanya-tanya apakah janji Nadiem Makarim di depan Presiden Jokowi dan ribuan guru yang hadir langsung di Semarang tahun lalu itu hanya sekedar candaan atau benar-benar akan direalisasikan. Mudah-mudahan saja direalisasikan Bapak Ibu, karena itu sudah pernah dikatakan langsung oleh Mas Menteri Bapak Ibu di hadapan ribuan guru. Di satu sisi, Heti ragu tidak mungkin Nadiem sekedar berjanji, apalagi ada presiden saat itu. Kata Mas Nadiem kan sudah disetujui Presiden Jokowi ya, masa sih nggak direalisasikan? Cuma kapan ya? Apakah nanti 2024 tetapi menterinya sudah ganti kan? Mudah-mudahan saja tidak diganti Bapak Ibu ya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa terobosan Mas Nadiem itu kemungkinan di 2024 Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan saja ada keajaiban di tahun 2023 ini terkait janji ini Bapak Ibu. Saat ini seluruh sisa P1 sangat berharap ada campur tangan Kemendikbudristek untuk melengkapi formasi P3K. Itu karena formasi usulan Pemda sangat minim Bapak Ibu. Jika tidak ada solusi terbaik, bisa dipastikan akan banyak guru P1 yang gigit jari karena tidak mendapatkan penempatan lagi. Kami sudah mendekati Pemda untuk meminta formasi, hasilnya lebih banyak yang gagal karena kemampuan Pemda berbeda-beda sebutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, Mas Menteri minimal lah memberikan penjelasan terkait janji ini, apakah dituntaskan di tahun 2023 atau terobosan ini akan dipakai di tahun 2024 minimal ya, supaya guru P1 tidak penasaran Bapak Ibu ya. Bagi kepala daerahnya yang care kepada honorer, maka akan mengusulkan P1 secara maksimal. Sebaliknya yang tidak serius akan mengajukan formasi minimum dengan alasan anggaran tidak ada. Sebagai pengingat, saat HUT ke-77 PGRI dan peringatan Hari Guru Nasional HGN di Semarang pada 3 Desember 2022, Menteri Nadiem Makarim mengungkapkan ada 3 kebijakan yang akan ditempuh pada seleksi P3K 2023. Ketiga kebijakan dimaksud adalah jika Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Kedua, Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Ketiga, anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Nadiem menegaskan ketiga kebijakan tersebut sudah direstui Presiden Jokowi. Selain itu Bapak Ibu ya, Menteri Anas juga mengajak Mendikbudristek, Kemenkeu dan Kemendagri berdiskusi mencari solusi alternatif yang terbaik bagi honorer, termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Nah, jadi mudah-mudahan saja Mas Nadim ya memenuhi janjinya seluruh P1 mendukung para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan bagi guru honorer dalam perekrutan P3K 2023. Pungkas Ibu Heti Kustrianingsi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.